yang Tuhan sudah titipkan untuk saya menyampaikan kepada anak-anak kami. Ya, jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan sudah percayakan digembalakan. Ya, jadi saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini adalah utusan-utusan Tuhan untuk Bapak Ibu datang ke tempat ini untuk digembalakan. Sehingga apa yang dikatakan Petrus, gembalakanlah domba-domba yang ada padamu. Ya, tetapi jangan dengan paksa. Ya, gembalakan, dan kita harus menjadi contoh, kita harus jadi teladan. Kita mau orang mendengar, melihat, kita harus jadi contoh, kita harus jadi teladan. Kalau kita tidak jadi contoh, jadi teladan, bagaimana orang bisa melihat? Ya, kamu model macam begini kok mau menasihati saya? Kita harus berusaha. Memang manusia tidak ada yang sempurna, tetapi kita berusaha supaya menjadi contoh, ya. Jadi teladan dalam ini seperti Tuhan Yesus. Maka itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kepada Bapak Ibu membuka di dalam Amsal. Ya, Amsal 4. Persis kita setiap pagi lagi belajar tentang firman Tuhan, tentang Amsal. Amsal 4 ayatnya yang pertama kita boleh baca sampai dulu sampai ke 8. Nasihat untuk mencari hikmat. Ya, saya kalau membaca ini saya merenung-renungkan betapa baiknya firman Tuhan, betapa berkat yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita dengar baik-baik di dalam ayat yang pertama. Dengarkanlah hai anak-anakku didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjuk. 3, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Sampai di sini dulu. Tadi saya bilang sampai ke ayat ke-8, tapi juga dulu sampai ke sini. Karena saya tidak tahu saya bisa menguraikan sampai selesai atau tidak. Tetapi mari kita belajar mengalir saja apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Amsal ini kita tahu yang menuliskan adalah seorang yang namanya Salomo. Salomo ini kita tahu anaknya siapa? Salomo ini adalah anaknya Raja Daud. Ibunya siapa? Ibunya itu Betseba. Hasil yang sebenarnya yang tidak diinginkan Tuhan, tetapi sampai terjadi. Bagaimana? Pada waktu Raja Daud sudah dipilih sama Tuhan, dia sudah menjadi raja, dia duduk di takhta yang maha tinggi, dia ada di situ di kamar loteng, dia bisa melihat bagaimana rakyatnya atau prajurit-prajuritnya ada di bawah atau istri-istri dari prajuritnya. Dan persis pada waktu itu sedang duduk dia di atas, dia melihat apa? Melihat Betseba. Cantik, ya. Molek orang bilang, bagus badannya. Tergiur, namanya laki-laki. Tergiur. Nah ini loh dosa. Tergiur sehingga itu dia melihat, luar biasa. Dia perintahkan anak buah, namanya raja, punya kuasa. Dia perintah anak buahnya, coba tolong panggil dulu. Mungkin dia tidak bilang tolong lagi, tapi kita tolong dulu. Itu panggil, itu cantik itu di bawah. Panggil dia naik ke atas. Siapa berani pada waktu itu raja? Siapa berani? Kalau sekarang berani macam begini, langsung masuk sudah di medsos, sudah selesai. Habis sudah dia. Tapi pada waktu itu tidak ada. Siapa? Ayo panggil dia. Datanglah. Datang anak buahnya daripada Raja Daud kepada Betseba. Tante atau sis atau tidak mungkin panggil non. Karena dia juga sudah menikah. Suaminya Uria. Kamu dipanggil raja. Masa raja panggil saya? Teman tak? Iya, raja panggil kamu.
Waduh, cepat bergegas dia pergi ke sana. Ketemu sama raja, ya Tuanku. Takut, dia tunduk, dia dengar, ya Tuanku. Apa yang terjadi? Mulai di situ. Karena penuh dengan kuasa, merayu dan merayu. Mungkin waktu itu sudah tidak merayu lagi. Tidur kamu. Ya, aku akan pakai kepada engkau. Nah, apa yang terjadi? Di situ, waktu terjadilah, hamilah si Betseba. Nah ini, melahirkan anaknya. Siapa? Yaitu Salomo. Dia katakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal. Siapa dikatakan di sini? Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang. Kita baca di dalam ayatnya yang ketiga. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan berbagai anak tunggal bagi ibuku. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu itu dididik. Ya. Pasti Raja Daud melihat anak ini dan juga Tuhan izinkan semua terjadi. Raja Daud mulai mendidik dia. Mendidik dia sampai besar. Dan pada waktu sudah besar, Raja Daud sudah tua, gantilah kepada siapa? Ya Salomo ini yang sudah dididik sama Daud. Ya, sehingga apa yang dikatakan Raja Daud, ini Salomo, dia katakan, dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dengarkanlah hai anak-anak, ya, didikan seorang ayah. Ayah siapa ini? Ayah yaitu Daud. Dan kita tahu bahwa Daud ini orang yang takut akan Tuhan. Daud ini orang yang hatinya tahu, bersih. Sehingga Allah memilih dia. Saudara-saudaranya semua tidak dipilih. Tapi Tuhan bilang ada satu orang. Siapa? Yaitu Daud. Dia sedang mengembalakan, ya, 2-3 ekor kambing domba. Kenapa saya harus pilih kepada dia? Karena saya tahu hatinya. Ya. Karena saya tahu hatinya. Jadi dia bilang dengarkanlah didikan ayah. Kita harus dengar didikan ayah. Ayah ajarkan apa kepada kita, kita tahu. Tapi kita juga perlu hati-hati. Zaman sekarang ini zaman tidak seperti dulu. Ya, zaman sekarang ini zamannya tidak benar. Jadi pada zaman dulu ini Daud ini dia menjadi contoh, dia menjadi teladan. Kita baru saja selesaikan belajar tentang pemazmur. Ya, Mazmur ini menceritakan kebanyakan tiga perapat bagian itu tentang Daud. Daud mengajarkan yang baik, Daud mengajarkan yang baik. Maka itu kita juga, ya, jadi orang-orang tua, kita berusaha, kita menjadi Daud. Ya, kita jangan seperti Nabal, tidak boleh. Kita tidak boleh, kita harus menjadi Daud. Jadi Daud mendidik anak-anak ini. Mendidik untuk apa? Takut akan Tuhan. Ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Seperti Raja Daud, dia mendidik anak-anaknya takut akan Tuhan. Ada berapa banyak orang-orang tua sekarang ini mendidik anak-anaknya bukan takut akan Tuhan, mendidik anak-anaknya dengan uang. Semua dengan uang. Dia tidak didik takut akan Tuhan. Semua dengan uang. Maka itu tadi Bapak Ibu, saya bersyukur, berterima kasih. Saya katakan, anak saya Andre, Kesia, mereka mau jadi kuli. Ya, lihat tadi angkat itu bisa patah belakang Bapak Ibu. Mereka tahu, disoroti, dilihat dunia. Wih, macam begini, angkat seperti gini. Kenapa? Sudah dididik. Kamu harus didik takut akan Tuhan. Ya, layani, bersyukur mereka mau. Ya, doakan. Bersyukur mereka mau. Kadang kalau orang dunia melihat anak apa model macam begini, anaknya Pak Herman, ya, tukang pergi angkat-angkat, pergi antar makanan kepada orang-orang yang susah, segala semua, pergi ke kuburan, angkat belakang ini seperti begini. Kadang dikatakan
Tapi karena apa Bapak Ibu? Mereka sudah takut akan Tuhan dan melakukan. Semua kepingin jadi bos. Duduk di bos, kursi besar, duduk begini, tinggal perintah-perintah. Semua kepingin. Tetapi kalau untuk Tuhan itu yang paling penting. Sebab apa yang kita tabur itu kita tuai. Saya bersyukur. Saya berterima kasih sama Tuhan. Kita didik kita punya anak-anak. Maka itu kita orang-orang tua yang ada di sini. Ayo kita didik kita punya anak-anak yang baik. Takut akan Tuhan. Jangan manjakan mereka dengan uang. Main dengan uang. Semua dengan uang. Apapun uang. Nangis uang. Semua uang. Tidak. Didik yang benar. Apalagi zaman sekarang. Anak-anak semua. Nangis sodor HP. Nangis sodor HP. Nangis sodor HP. Kita didik. Anak-anak ini takut akan Tuhan. Dan kita melihat Raja Daud, dia didik anaknya. Siapa? Salomo. Sehingga Salomo katakan, dengarlah hai anak-anak didikan seorang ayah. Dan perhatikan supaya engkau beroleh pengertian. Dengar ini, saya punya anak-anakku yang ada ini. Ya. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang firman Tuhan. Saya tahu saya punya anak-anak ini semua ini pintar-pintar. Ya, kalian bisa menyampaikan yang bagus, segalanya semua yang bagus. Bagus itu bagus. Ya. Tetapi mari kita sampaikan semua yang bagus. Kita juga jadi berkat. Kita juga jadi contoh. Kita juga jadi teladan. Ya. Jangan kita hanya bisa menyampaikan saja. Tetapi kita tidak bisa lakukan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Matius 23. Ya. Ayatnya yang pertama coba kita lihat. Matius 23 ayatnya yang pertama. Ya. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Lanjut, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi mereka tidak melakukannya. Ya, saya tidak bilang Bapak Ibu ahli Taurat orang Farisi. Saya tidak bilang saya ini benar. Tetapi yang saya mau berbicara ini firman Tuhan. Ya. Jadi kita ini jadi anak-anak Tuhan. Tuhan percayakan saya pagi hari ini saya menyampaikan firman Tuhan. Ini pedang bermata dua untuk saya. Engkau menyampaikan, engkau melakukan apa tidak? Kau taat apa tidak apa yang Tuhan suruh? Jangan engkau hanya bisa pak selesai sudah. Tidak. Kau sampaikan apakah bisa engkau lakukan apa tidak. Itu yang paling penting. Jalankan semuanya. Ini yang Tuhan minta. Supaya engkau mempunyai satu pengertian. Dan dikatakan lanjut Bapak Ibu yang dikasih Tuhan karena pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjuk. Ini pengertian tentang firman Tuhan. Ilmu yang baik. Ilmu orang bilang, wah Mama Dope itu dari Sabu sana. Pintar dia. Dia pintar dalam fisika. Ilmu fisika bagus. Wah, si Devina ilmu ini yang dia pegang bagus. Ya. David ilmu bangunan bagus. Ya, sipil bagus semua. Tetapi ilmu yang paling bagus adalah firman Tuhan. Karena dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ilmu yang bagus itu adalah firman Tuhan. Tuh firman Tuhan adalah Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan. Tadi pagi saya bangun, kita semua kan punya persoalan. Kita semua punya masalah. Tuhan hanya ingat, jangan engkau gelisah hatimu.
Jangan engkau takut. Di dalam Yohanes 14 ayat 1. Jangan engkau gelisah hatimu. Jangan kau takut. Percayalah kepada Allah dan percaya juga kepada aku. Karena saat ini banyak sekali orang gelisah. Gelisah hati. Takut. Tapi Tuhan bilang, percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Yohanes 14 ayat pertama. Hari Kamis kita baru memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu? Dia pada waktu dia naik, murid-murid melihat, loh Tuhan Yesus sudah naik. Siapa lagi yang saya mau harapkan? Tapi dia bilang, sudahlah, jangan kamu gelisah. Ya, hatimu. Ada Bapak Ibu di sini gelisah hati. Apakah jadi takut? Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku, katanya Tuhan. Karena Bapa pergi ke atas itu bukan buat apa-apa. Dia menyediakan tempat bagi kita. Sesudah selesai dan dia akan kembali. Nah, itu satu pengertian firman Tuhan. Kita tahu. Jadi kita tidak boleh gelisah. Pagi-pagi saya bangun. Serangan masuk. Aduh, kasihan. Ya, kita punya persoalan. Semua kita ini punya persoalan. Tapi karena kita punya pengertian firman Tuhan, kita tidak boleh gelisah. Saya beberapa hari ini Tuhan izinkan Bapak Ibu menghadapi. Tapi saya tahu ini semua Tuhan izinkan. Saya tahu ada orang yang saat ini sedang susah. Kemarin 1 hari penuh, kemarin dulu 1 hari penuh. Orang ini punya masalah. Dia harus tutup. Ya, bank. Kalau tidak tutup, semua hartanya disita. Takut enggak? Gelisah enggak? Pasti. Dia harus tutup semua. Orang ini sudah tidak berbicara dengan saya ada kurang lebih 1 tahun, mungkin tidak. Tapi saya percaya, ya tidak berbicara, ya karena mungkin punya kepahitan punya apa ya sudah. Tapi pada satu saat Bapak Ibu, seminggu yang lalu saya juga tidak pernah tahu perkembangan orang ini, cuma dengar selenting-selenting. Saya bangun pagi hari Minggu yang lalu, saya telepon dia. Tuhan kasih ingat dia. Tuhan kasih ingat dia, saya harus telepon. Saya tidak boleh gengsi, tidak boleh. Wah, dia tidak pernah bicara sama saya, dia musuh sama saya. Tidak, saya telepon sama dia karena Tuhan yang suruh. Saya telepon. Saya telepon bla bla bla, susah payah juga, habis itu dia hubungi saya. Dan saya hanya ngomong kepada dia, gimana kamu baik-baik? Saya kok ingat kamu. Tuhan suruh sama saya, telepon kamu. Doakan kamu. Dia hanya jawab, ya baik kok doakan saya. Baik kau doakan. Saya doa. Sudah selesai. Saya bilang Tuhan saya sudah doakan dia. Tapi beberapa hari yang lalu tidak ada ujung. Tidak ada ini pagi-pagi. Dia telepon saya. Kok lihat teleponnya beberapa kali. Dia mulai menceritakan. Dia punya kesulitan. Dia harus membutuhkan dana sekian miliar. Di dalam 1-2 hari ini. Ya. Dia harus membutuhkan. Dana itu sekian miliar, bagaimana? Saya hanya ngomong kepada dia, emas dan perak saya tidak punya. Saya hanya punya Tuhan Yesus. Saya hanya bisa berdoa. Itu satu pengertian firman Tuhan. Emas dan perak saya tidak punya. Ya, saya tidak punya emas dan perak. Saya hanya punya Tuhan Yesus. Saya hanya berdoa. Dan di situ dengan kasih saya sudah tidak pernah mau memikirkan lagi apa yang dia lakukan sama saya. Saya tahu ini Tuhan izinkan, saya harus punya kasih. Saya harus jadi contoh, saya harus jadi teladan, saya harus berbicara dan saya membimbing kepada dia. Orang yang biasanya temperamennya tinggi, orang yang biasanya sombong diomongi tidak bisa. Tapi saat kena macam begini dia tunduk. Tapi masih ada sombong juga. Kemarin waktu saya berbicara sama dia, pagi itu lagi gawat-gawatnya. Tapi karena dia tidak kuat, dia emosi,
Dia mulai pancing marah. Jadi saya bilang jangan diteruskan. Masalah ini kita pikirkan bagaimana cara menyelesaikan. Bukan kita marah, mulai kita korek orang-orang lain. Sudahlah, padahal orang ini majelis. Coba kita lihat. Ini loh Bapak Ibu. Sudah saya bilang. Waktu mulai marah, saya bilang saya tutup teleponnya. Kenapa? Kalau marah, pancing emosi, marah kan jadi apa? Saya diam. Maka itu firman Tuhan bilang, segala kesudahan sudah dekat. Apa? Hendak kamu tenang, supaya kamu berdoa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya cerita ini bukan saya membongkar aib orang. Saya menceritakan ini, saya saksikan ini supaya kita jadi anak-anak Tuhan termasuk saya berjaga-jagalah. Karena hari-hari ini iblis mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Siapa yang siap ditelan? Orangnya yang rohaninya tidak bagus. Orang yang rohaninya tidak bagus, bukan dia mengerti semua, tetapi yang orang rohani yang tidak bagus, yang bagus itu dia mengerti dan dia jalankan. Saya bimbing dia terus secara manusia. Coba kita berdoa, ini bagaimana, ini bagaimana. Keluar satu, keluar satu, keluar satu, keluar satu. Dan hari ini tinggal butuh 300 juta lagi. Karena besok harus, kalau tidak lelang. Saya bilang kalau Tuhan sudah memulai dari awal, Tuhan akan selesaikan. Yang penting kamu mengaku dulu dosamu. Kenapa harus terjadi ini? Kenapa harus ini? Seperti orang lumpuh. Karena dia punya iman yang begitu luar biasa. Dia datang, dia bongkar itu atap, dia masuk. Tuhan bilang, wah imanmu begitu luar biasa. Terjadilah kesembuhan dan dosamu diampuni. Jadi orang lumpuh juga sakit itu karena dosa. Ya, karena dosa. Jadi saya bilang dosamu. Pagi-pagi Tuhan izinkan telepon. Telepon, kamu pergi gereja, saya bilang. Dia bilang saya sudah di muka gereja, baik kita doa sebentar. Saya bilang jangan gelisah hatimu, jangan kau takut. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepada aku. Banyak orang bilang percaya tetapi tidak melakukannya. Hanya mulut doang tok percaya tetapi hatinya tidak mau percaya. Orang kalau sudah percaya sama Tuhan, dia buang itu semua kekotoran yang ada. Dia simpankan Tuhan dalam hidup kita. Seperti pagi hari ini. Kita kalau percaya kepada Tuhan sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kan ada banyak dosa-dosa yang saat ini kita hadapi. Kita harus buang. Kita harus buang. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya sampaikan ini. Saya bilang Tuhan tolong. Jangan ini kena kepada anak-anak saya. Ya, karena apa? Kita harus betul-betul kita didik, kita ajar yang baik. Jangan sampai kena anak-anak saya. Siapa anak-anak saya? Andre, Kesi, semua yang ada di sini ini ada anak-anak saya. Jangan sampai kena seperti ini. Kadang kita tidak sadar. Kita jalan, kita begini saja. Kita lupa di bawah. Ini orang-orang yang kena ini orang-orang yang di atas yang tinggal turun tok begini. Saya bilang Tuhan jangan sampai kena. Sekarang ini zaman susah banyak. Di daerah mereka lapor sama saya. Pak, si A, si B, si C. Anak-anaknya punya rumah disita semua Pak. Loh kenapa? Ya ada orang tidak bisa bayar. Disita semua. Loh itu kan papanya kan kaya. Iya dia bilang. Karena papanya tidak dididik takut akan Tuhan. Sehingga waktu mereka menerima daripada bapaknya. Mereka jalan mendanga. Dasarnya tidak ada. Dasarnya tidak ada. Mereka jalan mendanga. Mereka mau duduk di kursi besar.
Sehingga waktu badai datang tidak kuat, hancur. Masa si A ini ya? Iya. Loh ini kan dulu relasi saya. Dia ini kuat. Iya dia bilang. Dikaru sama anak-anaknya. Habis semua. Karena tidak dididik sama orang tua takut akan Tuhan. Tidak dididik yang baik. Saya bersyukur. Saya bisa mendidik anak-anak saya. Ya, Andre, kamu harus jadi orang seperti ini. Tidak mau, saya tegur. Ayo, Kesia kamu harus begini. Nanti Catherine lagi masuk lagi nanti, saya ngomong. Karena apa? Untuk demi kebaikan saya harus didik. Dan juga jamaah-jamaah Tuhan saya tidak bisa langsung, saya langsung frontal nanti, ngamuk. Tapi kalau anak-anak saya ngamuk kan tidak mungkin. Saya bersyukur tadi ya di belakang. Saya datang sama saya punya anak. Nak, kamu habis singgah, kamu duduk di belakang. Ayo nak, pergi duduk di pinggir mama. Diangkat. Dia langsung duduk. Wih, dia bilang, Tuhan terima kasih. Ini anak saya. Di belakang. Ada satu anak saya ngomong. Kau pergi duduk dekat mama. Mau. Ya sudah. Mau ngomong apa? Anak saya yang satu, saya ngomong, langsung dia ambil, dia duduk. Pinggir mamanya. Yang satu saya omong sama dia, pergi duduk. Mau. Itulah manusia. Ada yang mau dengar, ada yang tidak mau dengar. Yang mau dengar saya percayalah. Pasti Tuhan sayang. Karena itu adalah didikan. Yang tidak mau dengar, ya sudah. Masa kita paksa? Tuhan bilang gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Kita jadi contoh saja. Kita jadi teladan saja. Jadi kita jangan salahkan Tuhan. Tuhan kenapa begini, kenapa begini. Wong kita sendiri tidak benar. Lanjut kita lihat. Dikatakan di sini. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah. Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Jangan meninggalkan petunjuk. Karena aku memberikan ilmu yang baik. Jangan meninggalkannya. Jangan. Kita tidak boleh. Didikan-didikan, nasihat-nasihat ini. Barusan saya pergi pelayanan. Selesai ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Saya pergi, tolong videonya. Nah ini juga, saya bilang Tuhan kenapa engkau harus kasih sama saya lihat seperti ini. Ya benar. Tuhan kasih lihat ini supaya mengingatkan saya. Tuhan kasih lihat ini supaya saya bisa menasihati anak saya. Lihat. Tuhan ingatkan sama saya. Tapi jangan dikeluarkannya. Ini tidak enak baik. Di skip saja. Tapi jemaat boleh lihat. Ya. Tuhan ingatkan saya. Seperti ini. Anda tidak boleh tutup. Biarkan saja. Tuhan yang tutup. Tidak boleh. Keluarkan saja. Tapi karena nama tidak dibicarakan. Ya. Coba lihat ini. Siapa ini? Duitnya tidak berseri, tidak ada apa-apa. Saya dulu tidak ada apa-apanya dia. Dia hukum. Ya, dia pegang semua ini. Tidak ada apa-apanya. Jadi kalau kita ini begini, masih terlalu bawa. Saya datang, dia nangis. Dia punya umur 72 tahun. Ini dia lumpuh. Dia lumpuh. Lihat videonya keluar. Tolong videonya. Lihat ini. Ini video, saya ambil video. Hari Kamis saya punya pelayanan ini. Ya, ini bangkrut ini. 72 tahun bangkrut. Ini bangkrut, sudah Tuhan ketemukan. Ini tadi saya masih suruh bicara dengan Mama Dope. Ini istrinya, sarjana hukum. Ya, terus itu ada satu lagi. Ya, ada satu juga. Ya, kita melihat pelayanan. Saya pergi pelayanan, dokter, pengusaha dan juga hukum. Tapi hukumnya dia tinggalkan. Istrinya hukum.
Rumahnya gede dan mahusada, besar, 1000 meter persegi. Kakak beradik semua 1000 meter persegi, gede. Saya masuk ke dalam. Ya, istrinya bilang apa? Keras kepala, Om Pendeta. Keras kepala, Om Pendeta. Diomongi dah mau, dinasihati dah mau, keras kepala. Dibilang keras kepala. Maka itu firman Tuhan Amsal 29 ayat yang pertama. Amsal 29 ayat pertama dikatakan di sini. Ya, tolong dikeluar. Amsal 29 ayatnya yang pertama. Sudah keluar? Siapa bersetir tegang lehernya, walaupun telah mendapatkan teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jadi kalau ada orang yang keras kepala, diomongi tidak mau, diremukkan baru. Keras kepala, dia bilang Om Pendeta, diomongi tidak mau. Istri itu kan penolong. Kan ngomong kepada suaminya. Ya. Apakah dia tidak ikut melayani? Dia melayani. Bahkan ada satu gereja di sana, dia donaturnya. Tapi donatur tutup mulut. Berarti kan sudah berbuat yang baik kan? Dia donatur di sana. Tapi dia donatur tutup mulut, tidak kuar-kuar. Cuma keras kepala. Disuruh jangan minum ini, minum. Disuruh jangan makan ini, jangan. Tapi dia bilang tidak. Ya, saya periksa diri. Ibu gembala senantiasa omong sama saya, jangan, saya bilang satu aja. Ya, jangan, satu saja. Saya makan tidak apa-apa. Tapi ini tidak. Terus kadang keras kepala. Kenapa? Itu keras kepala itu dosa. Dosa. Ibunya, mohon maaf ya. Tadi kita sudah lihat ini tentang orang lumpuh ya. Ya. Tuhan izinkan sama saya beberapa saat ini berbicara tentang lumpuh. Dan Tuhan izinkan sama saya berbicara tentang orang yang lumpuh ekonominya. Rumahnya mau disita dan lain-lain. Tuhan izinkan semua. Berbicara semua tentang ini. Lumpuh semua. Saya percaya. Tuhan izinkan saya belajar tentang ini untuk diri saya, untuk juga membagi. Dan saya melihat orang lumpuh ini. Ini pengertian firman Tuhan, coba kita melihat. Kisah 3, Kisah Para Rasul 3. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Ya, tapi saya akan baca dulu kepada Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6. Petrus, ayatnya yang pertama dulu. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir. Ini lumpuh sejak lahir. Tuhan izinkan lumpuh sejak lahir. Ya, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang-orang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapatkan sesuatu darinya. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kau punyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga
kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Melonjaklah berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia dan berjalan sambil memuji Allah. Orang ini yang lumpuh. Ada orang yang lumpuh karena penyakit. Karena tidak bisa jaga mulut. Ya, maka itu kita jadi orang harus bisa jaga mulut. Kalau gula sudah tinggi, jangan nyonyok. Ya, barusan saya dapat laporan dari dokter. Pak Herman, hasil dari pemeriksaan kedua anak Tuhan ini telah kami lihat bahwa Ibu Retno sudah kedapatan baik. Biayanya sekian. Kedua, ibunya Ruth. Bukan Ruth saya nanya. Ruth, dia punya penyakit ini. HbA1c 9,3. Kolesterol, triglycerid, segala semua menumpuk naik tinggi. Hati-hati dia. Kalau dia tidak jaga diri. Ini yang kita lihat ini ada di situ. Kalau dia tidak jaga diri, tolong Pak Herman, baik saya kontak mereka. Orang tiga ini, saya video call semua mereka sama-sama dengan dokter. Cuma dokter ngomong kepada saya, kenapa dokter? Apakah waktu dia periksa sama dokter dia ngomong? Dia tidak ngomong. Cuma dia bilang dia sakit. Bahwa dokter tahu saya bilang. Ya. Karena ada kesempatan. Di situ ada taucing. Di situ ada cincau. Di situ ada minuman manis. Pumpung ono. Pungno katanya almarhum Samuel. Bukan Samuel Eksan. Samuel Karto. Pungno, pumpung ono, lok. Itu kan menguji Tuhan. Oh, pantas. Jadi hati-hati Pak Herman. Jadi sekarang harus diturunkan dulu semua. Jaga mulut. Kalau seumpama sampai tidak bisa, bawa ke sini, Bu Dokter tolong ambil jarum yang besar, jarum karung. Bu Dokter tahu jarum karung, tahu. Tusuk di situ, masukkan obat. Iya Pak Herman. Maka itu kita jadi orang, jaga mulut. Jangan kita suka minum seperti yang racun-racun ini. Jangan kita makan tidak jaga diri. Go food terus. Istri-istri tidak boleh malas. Kasih makan suami, masak saja tidak mau, semua go food. Itu ada teman saya satu, meninggal kanker. Setiap hari yang dia kerja apa? Makan pisang goreng yang jual di daerah situ. Setiap hari dia langganan. Setiap hari dia makan super mie. Setiap hari super mie. Ya, habis itu kanker usus. Wa inna lillahi. Ya. Untuk apa kau punya harta sekian banyak, tapi engkau macam begini? Sekian bulan, sekian tahun di Singapura, habislah itu uang. Ini peringatan untuk saya. Peringatan untuk Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu kan diizinkan di sini, kan digembalakan. Ya, ini peringatan untuk saya. Jaga itu. Jaga mulut, jaga hati. Jangan salah. Kita melihat ada satu ayat lagi tentang orang lumpuh. Kita baca di dalam Markus 2. Markus 2 ayatnya yang pertama. Tunggu ya, Lukas, Markus. Lukas. Ya. Markus 2 kita baca, orang lumpuh. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum.
Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Rumah mana? Yesus ada di rumah ibadah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Ya. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ya, tentu orang lumpuh ini tidak diceritakan dari lahir atau dari salah makan atau karena dosa. Lumpuh itu bisa menceritakan lumpuh badan kita. Lumpuh bisa menceritakan lumpuh pikiran kita. Lumpuh bisa menceritakan lumpuh ekonomi kita. Saya sekarang sedang dihadapi tentang orang lumpuh badan dan lumpuh ekonomi. Ya. Ini orang lumpuh. Kita tidak tahu karena tidak dituliskan. Nanti sebentar yang sampaikan firman Tuhan sore bisa dilihat. Ini dia lumpuh ini, coba diperiksa baik-baik. Ini dia lumpuh ini apakah dari lahir seperti yang di Kisah Para Rasul. Atau dia lumpuh karena makan salah. Tapi sudah, itu dosa. Karena dia salah, dosa. Orang sakit itu juga karena dosa. Tapi dia bilang, karena imanmu, dosamu diampuni. Terjadi kesembuhan. Pada waktu itu Tuhan Yesus pergi ke Kapernaum. Selama 3,5 tahun dia melayani Bapak Ibu. Melayani sampai di Kapernaum. Apa yang terjadi? Dia adakan KKR, dia ada di rumah. Rumah siapa? Dia punya rumah ada di gereja. Dan pada waktu itu orang tahu Yesus ada banyak sekali. Lain zaman sekarang. Gereja-gereja penuh itu karena apa? Karena melihat idol-idol, bintang-bintang film yang datang. Oh, penyanyi-penyanyi, antri semua. Tetapi zaman dulu tidak, karena ada Tuhan Yesus. Mereka datang. Nah, coba ini pengertian firman. Karena Tuhan Yesus mereka datang. Pada waktu mereka datang, pintu ini sudah bukan ditutup lagi. Manusia berjubel, penuh. Gimana? Dia tidak peduli. Dia naik di atas 4 orang ini. Mungkin dibisik sama orang lumpuh ini. Ya, saya waktu berbicara kepada teman saya yang lumpuh. Siapa presiden? Padahal orangnya gagah loh. Gagah. Gagah. Ya, orangnya hebat, pintar. Kalau ngomong orang penuh kasih. Tapi karena tidak jaga mulut, tidak jaga hati. Siapa? Presiden kita. Ini siapa? Aji. Dia tahu saya. Dari kecil dia tahu. Ya, Aji datang doakan kamu. Tapi kita lihat. Dia punya iman. Ini loh Tuhan bawa sama saya tadi pagi. Dia punya iman. Dia bongkar. Tuhan bilang imanmu. Imanmu, dosamu sekarang ini sudah diampuni. Jadi kalau sampai Cinyo saja macam begini, sekarang kita lihat Cinyo jalan. Saya juga kepikiran, Tuhan ini leadernya ini. Untuk kasih makan orang ini leader Tuhan. Bahkan dia bilang nanti untuk Andre menikah, saya leader ke depan. Saya yang membuat makanan ini. Yang lain kamu buat makan ini. Yang lain kamu buat makan ini. Tidak pakai urap-urap. Semua yang terbaik saya leader. Dia bilang. Saya bilang Tuhan. Ini bagaimana Tuhan. Dia jalan macam begini. Tapi dia jalan karena dia punya iman. Ada orang tidak punya iman. Dia bilang saya di rumah saja santai saja sudah. Dia punya iman. Ini firman Tuhan. Imanmu datang. Ya, kita melihat kan
Ada beberapa kesaksian di gereja, dia sakit, dia bilang saya punya iman karena saya punya pelayanan, saya datang. Iman. Tuhan bilang dosamu sudah selesai. Sudah ampun. Sampai ahli-ahli Taurat, bukan kau yang berhak untuk mengampuni dosa, Bapa di surga. Orang tidak tahu. Percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Iman. Dosamu diampuni. Tapi sebelum diampuni jangan dulu kita berbuat dosa. Kenapa Tuhan pakai sama saya berbicara ini? Untuk mengingatkan saya. Kenapa Tuhan pakaikan sama saya untuk menyampaikan? Untuk mengingatkan anak-anak saya. Untuk mengingatkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan juga anak-anak saya. Supaya jangan ada dosa dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, Bapak omong macam itu, Bapak tidak berbuat dosa. Saya juga berbuat dosa. Maka itu saya berusaha. Kakak saya bilang yang paling besar, berarti kamu harus jaga hatimu. Kalau engkau tidak jaga hatimu buyar. Kenapa? Tidak gampang bisa begini. Engkau harus jaga hatimu. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan ini hidup seperti macam begini harus jaga hatinya. Ya, harus jaga ini hati. Saya berbicara kemarin pagi. Wah, orang ini meluap, ngamuk. Dia mulai ingat kebencian-kebencian yang ada dan lain-lain. Saya bilang, orang sudah berbuat baik sama kamu, jangan kau marah lagi. Tidak boleh. Stop. Kamu mau diteruskan urusanmu supaya selesai atau bagaimana? Atau kamu mau barangmu diambil? Kalau barangmu diambil, seluruh itu loh diambil. Kau keluar dengan anak istri semua lain-lain. Mau kemana? Angkat ini ranjang mau bawakan kemana? Ayo coba renungkan. Sudah jangan. Wes tidak usah berdebat. Yang lalu-lalu tidak usah berdebat. Sudah. Keperiksa diri. Ya. Saya tutup itu telepon. Saya tidak mau teruskan. Karena kalau saya teruskan nanti rame. Rame jadi dosa. Doa itu tidak masuk di atas. Sudah cukup. Ya Tuhan jawab. Yang tidak ada Tuhan jawab. Tuhan ada. Saya bilang, Tuhan, engkau kau kasih sama saya ini, beban ini lagi Tuhan. Ya. Beban sudah orang lumpuh, beban ini lagi. Saya tidak peduli beban yang di dalam gereja, segala semua. Saya teriak sama Tuhan. Puji Tuhan, ini di depan ini. Ya, yang sudah jatuh semua. Dibetulkan. Itu beban juga Bapak Ibu. Uang tidak sedikit. Tapi saudara Andre bilang, Papa jangan ikut-ikut campur. Biar saya punya bagian. Loh saya bilang, bagaimana kamu? Sudah Papa latihkan sama saya. Loh saya bilang, kau mau menikah. Papa punya segalanya semua, kau tidak mau. Ya sudah Papa, jalankan saja. Dari malam baru dia bikin hitungan sama saya. Biaya sekian, biaya sekian, biaya sekian, biaya sekian. Oh banyak juga. Beban Bapak Ibu. Bukan tidak beban. Ya sudah saya bilang. Jalan. Doakan saya bilang. Saya punya pengalaman. Ada teman saya. Rumahnya sudah hampir sita. Tapi Tuhan pakai saya menjadi berkat. Dan besok jam 1 teken notaris. Ya puji Tuhan. Saya bilang sama dia. Kau ingat loh ya. Kau mau lakukan. Kau jangan lupa sama saya. Saya bukan maklar. Tetapi jangan kau lupa. Saya untuk pelayanan. Ya. Besok langsung teken. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita jaga. Kita sudah belajar lumpuh. Lumpuh ekonomi kita. Lumpuh otak kita. Lumpuh badan kita. Karena apa? Karena dosa. Karena dosa. Jangan. Tidak boleh. Mumpung sekarang kita ini masih sehat. Ekonomi kita masih bagus. Kesehatan kita masih bagus. Semua masih bagus. Kita jalan saja. Bersama Yesus. Lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang susah. Lakukan saja. Saya dengar saudara Kesia. Waktu dia sampaikan hari Sabtu. Karena didikan orang tua.
mempunyai kerendahan hati. Itu pengertian kerendahan hati itu bagus. Siapa yang merendah akan ditinggikan sama Tuhan. Jadi dia pergi, dia kan asdos, bukan dosen, asdos. Ya, dia ketemu di sana. Kan parkirnya kan susah di tempat kuliahnya, tempat kuliah yang ada nama di Surabaya. Dia datang, dia ketemu dengan orang-orang bagian satpam dan tukang parkir. Dia ketemu itu, selamat pagi Pak. Pak, terima kasih, dia ngomong. Nah ini loh, didik kita jadi orang harus rendah hati. Mau menyapa orang, bukan jalan langsung begini, tidak. Selamat pagi Pak. Orang itu kan senang. Luar biasa orang ini ya. Punya kerendahan hati ya. Sehingga pada waktu dia pergi, dia mau keluar sebentar, dia bisa pesan kepada tukang parkir, Pak tolong tempat saya ini jangan dikasihkan kepada orang lain, sebentar saya kembali. Orang mau mampir, mau masuk, waktu dia sudah pergi, orang mau masuk kembali. Itu tukang parkir bilang apa? Oh udah bisa, ini dosen kedokteran punya tempat. Dosen kedokteran, sopo dikasih. Saya pikir-pikir, Tuhan terima kasih. Loh memang loh. Mereka keras. Mereka kalau tidak benar saya keras. Saya keras. Saya keras. Kenapa? Saya mau saya punya anak-anak ini jadi baik. Mereka kalau tidak mau saya keras. Saya bilang Papa dididik sama kamu ini untuk supaya kamu jadi baik. Ya ini hasilnya. Saya keras. Bukan keras jahat. Saya keras. Jadi saya juga begitu. Saya berusaha. Tolong fotonya. Kalau saya sudah ketemu orang, saya setiap pagi saya harus masuk ke satu hotel berbintang di Surabaya. Setiap pagi karena saya olahraga. Kalau saya sudah masuk, dia kan pasti buka pintu. Ya seperti Bapak Ibu kan. Pasti buka pintu. Waktu dia buka pintu, saya bilang terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Senang dia, karena dia buka pintu. Terima kasih Pak. Loh, dia kan tukang buka pintu. Saya datang Bapak Ibu. Itu di situ parkir vale. Semua pakai uang. Parkir vale, semua pakai uang. Tapi waktu saya datang, saya lihat sama saya langsung sini Pak, di sini. Orang punya tanpa yang dikasih. Saya masuk ini Bapak Ibu, lihat ini. Saya baru turun, ini pintu ini. Pakai screening, saya sudah tidak pakai screening lagi. Diperiksa semua ini, lihat. Saya baru keluar turun ini. Dia langsung buka pintu. Coba saya satu lagi. Ya ada satu lagi, tolong. Tidak, ada satu lagi. Nah ini, saya datang dia buka pintu. Ya, terima kasih Pak. Ini bukan saya, ini saya pulang. Kalau saya datang biasanya rame Pak. Sampai orang itu kadang iri. Pak kok Bapak kok di sini. Padahal teman saya orang-orang kaya semua. Bapak kok diperhatikan macam begitu. Karena apa? Orang buka pintu saya tahu terima kasih. Karena saya mendengar ada firman Tuhan. Hamba Tuhan bilang kita jadi manusia itu tahu berterima kasih sama orang. Gak tahu bilih ganteng ke bilih apa yang dia ngomong. Kita harus tahu berterima kasih. Saya kaget. Sebab kadang saya kalau masuk siapa kau pegawai Joko saya jalan. Tapi waktu saya dengar firman Tuhan, saya datang. Sampai saya masuk itu gap saja yang diperiksa, tidak usah Pak ikut sini aja Pak. Maka itu Bapak Ibu. Kadang saya melihat jemaat itu, kalau masuk, lihat orang aja dah mau. Musuh kah? Kok anak Tuhan kok gitu? Lihat orang aja dah mau. Musuh kah? Kadang lihat itu dengan muka yang ganas. Musuh kah? Nah, ini kita harus berubah. Hari-hari ini tidak bisa seperti begitu. Hari-hari ini tidak bisa begitu. Kita harus jadi orang yang punya kerendahan hati. Siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Siapa yang tinggi hati akan direndahkan.
Saya tahu dari sekian banyak orang yang ada, saya ngomong tidak semua mau terima. Saya tahu. Tetapi ini adalah pengertian firman Tuhan. Firman yang kita dengar. Saya tahu. Tidak semua mau. Seperti orang ini. Yang sekarang hancur. Itu 3 orang sudah berturut semua hancur semua. Dia omong tidak mau. Marah. Jangan saya omong. Dekat saja sama saya marah. 3 udah turun semua. Sudah dah karuan-karuan. Saya nangis Tuhan. Saya bilang Tuhan, masa yang 1 orang ini saya sudah tolong hari Senin. Ya, hari Senin. Sudah bisa, masa ini tidak bisa Tuhan. Masa tidak bisa. Ya Tuhan tolong. Makanya kemarin saya mencifung, selesai ibadah ini kau ikut dengan Andre. Andre kasih tunjuk kau atur ini. Saya percaya kalau Cifung dia bisa hidup takut akan Tuhan, kau pergi di sana nanti bisa melihat. Saya bilang ikut sama Andre, pergi. Jalankan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini mungkin khotbah saya tidak seenak seperti yang lain, lucu dan lain-lain, tetapi saya mau berikan nasihat. Supaya kita jangan masuk. Tuhan kenapa kau kasih tunjuk saya ini saja. Yang lumpuh ekonomi, lumpuh kesehatan. Kenapa ini saja? Tuhan bilang supaya engkau belajar. Supaya anak-anakmu juga belajar. Saya berdoa sama Tuhan. Karena saya tahu manusia zaman sekarang ini wake sing edan. Jam 12 malam saya mulai berdoa. Tuhan, anak saya Kesia, kau kirimkan yang takut sama Tuhan. Ojo sing makiti Tuhan. Kalau makiti saya tahu pasti hidupnya susah. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan, jangan kirim yang makiti. Datang makiti, saya lihat model makiti kayak gitu, taplot sih sama saya. Ya. Pulang terlambat saya tunggu di muka pintu. Mau ikut masuk, sudah usah masuk, pulang. Ya, kok jahat. Ya, sampai Kesia rasanya putus asa. Gimana ini? Datanglah orang Tanggul. Datang. Datang saya omong sama dia. Saya kasih duduk, saya kasih kuliah. Baik, saya bilang ini anak. Ya, saya berdoa. Tapi waktu saya bilang, kau duduk di sini, saya mau didik sama kau. Saya tidak mau kau ada di mana-mana, kau wah. Nanti pengajarannya salah. Kau duduk di sini. Pertama tidak mau. Ya tidak mau. Out. Saya tidak peduli. Sampai orang itu banyak berbicara. Tidak mau tahu. Saya mau saya punya anak ini dia ketemu yang baik. Out. Pernah 1 kali kami jalan di mall. Di mall dari bawah dia teriak. Sopo sing teriak saya di mall begini besar. Kalau orang Tanggul, teriak lo siapa wong yo? Saya sudah tak suruh pergi. Ya, saya ini. Bapak Ibu, kembali datang tadi yang pimpin pujian. Oh ya, jadi setiap hari tak kasih makan sama saya nasihati sama saya bongkarkan semua apa yang ada sama saya. Inilah kalau kita hidup takut sama Tuhan, ini kalau kita mau melakukan, ini jadinya. Engkau melihat orang ada beberapa anak-anak yang saya didik, engkau melihat mereka mau dengar, mereka bisa begini. Engkau lihat, saya bilang. Jadi dia dengar, kalau sudah selesai, masuk, duduk, SKS lagi. Kemarin habis kaum muda pulang, saya lihat kedua calon-calon semua ini. Ya, kamu mau apa? Ambil. Saya sayang sama mereka. Kamu mau apa? Kamu lihat sudah apa yang kamu suka ambil. Mamanya juga. Saya mau melihat mamanya pilih kasih apa tidak. Sayang yang perempuan atau sayang yang laki. Kan ada orang tua pilih kasih kan. Ya, mama dia sayang kanol dito, aku udah disayang. Tidak naik, semua saya sayang. Tapi saya mau lihat mamanya sayang siapa. Dia lihat semua dua-dua dia sayang.
Kita berdoa sama Tuhan. Dan kalau sudah datang kita didik. Didik apa? Bukan didik jadi garong. Didik takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Karena saya bilang saya tidak mau. Bukan saya bilang di luar tidak benar. Semua benar. Tetapi saya mau. Saya didik sama kamu. Saya didik sama kamu. Supaya kamu tahu. Bahwa Tuhan mau kehidupan kita ini. Agar supaya kita ikut Tuhan. Supaya ada hidup. Kita harus punya pengertian dan kita harus jalan. Pengertian tentang apa? Pengertian tentang firman. Tadi waktu saya lihat dia pimpin di sini. Oh sudah, terima kasih. Tapi selesai. Kalau memang Tuhan izinkan mereka jadi. Tanggul. Tapi kan saya harus didik, saya punya anak. Mau enggak? Papa, mama dari desa. Zaman sekarang kan sorry enggak mau. Aku mau di kota besar. Biar enggak ada rumah, enggak ada makan. Aku mau di kota. Mau enggak? Tanggul kota kecil. Papa dengan mama itu dari desa. Ya mau katanya. Ya sudah, enggak apa-apa. Kalau mau senang datang sini naik kereta. Bayar 35.000. Kumpul dengan orang-orang seberang sana. Ya. 3 jam sampai kan selesai. Apa mesti mau naik mobil Mercy dari sana? Tidak. Kalau ada pakai. Kalau tidak ada ya sudah. Yang penting satu. Punya kerendahan hati. Istri penolong untuk suami. Ya bersyukur. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Andre ini mau menikah. Ya, kamar kemanten aja belum ada. Belum ada. Bagaimana? Mau. Karena sudah dididik. Jalan apa adanya. Jadi mereka sekarang maju dengan mencucurkan air mata. Saya percaya setiap hari berdoa sama Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat ini. Ada juga beban, bukan tidak ada. Semua jalan ini bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang dipegang. Tidak ada yang dipegang. Yang hanya dipegang Tuhan Yesus. Tidak ada yang dipegang. Kalau Ibu Andreas itu enak. Ibu Andreas bilang, Pak, dia bilang, saya barusan ini Pak jahit sesuatu. Saya bilang ini ongkos sekian. Berdebat, tidak mau hanya bayar sekian. Ya wes sudah daripada rame-rame, sudah apa-apalah, sudah ada apa-apa. Saya pulang di rumah. Saya hanya minta kau bayar 2 bagian saja yang saya tentukan. Sampai di rumah dia tidak mau. Tuhan gantikan 10 kali lipat. Saya bilang luar biasa. Pulang di rumah langsung 10 kali, 2 kali 10 kali lipat. Maka itu mari. Ini didikan dari Tuhan itu indah sekali. Saya boleh mengajarkan kepada Bapak Ibu. Saya harus jadi contoh. Saya harus jadi contoh. Mungkin tidak sempurna. Saya berusaha supaya jadi sempurna. Ya, doakan saya. Saya mampu. Saya masih banyak kekurangan. Tapi doakan saya. Jadi saya rasa sekian Bapak Ibu. Di depan ada tubuh dan darah Yesus. Monggo kita akhiri dan sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Di depan ada tubuh dan darah Yesus. Sambil kita nyanyi, kita merenungkan baik-baik dalam kehidupan kita. Kita sudah mendapatkan ajaran apa? Mungkin di rumah orang tua kita ajar apa kepada kita. Di gereja Tuhan Yesus pakai gembala ajar apa kepada kita. Kita renungkan. Kalau kita mendapatkan ajaran yang baik kita ikut. Tapi kalau ada ajaran-ajaran yang tidak besar kita tolak dengan penuh kasih. Kita katakan Pak Pendeta ini salah, Pak Pendeta ini salah, Pak Pendeta. Tapi kalau Pak Pendeta hanya sebut ayat saja tersalah, ya sudah. Pak Pendeta ini salah, Pak Pendeta. Kalau di rumah ada orang tua ajar yang baik ikut. Kalau orang tua ajar yang salah, sudah jangan. Omong baik-baik dengan kasih. Salah ini papa, salah ini mama. Pemusik, singer. Ayo kita selesaikan sudah. Ya, haleluya. Dan ingat untuk hari Sabtu, barusan ibu-ibu, Pak, ini Idul Adha, bagaimana orang lagi menunggu semua. Saya bilang tunggu ya, saya berdoa. Tuhan bilang apa kepada saya? Tanggal 27 anakku
pernikahan. Kan diundang. Tanggal 28 hari Sabtu. Kopre juga ya. Kecuali kalau dorang bilang mau lakukan, oke, sekarang. Ya, habis pesta malam sudah bersih semua, habis itu pagi kerja. Ayo, sebelum pergi pesta, garu ikan dulu sama-sama. Tuhan bilang tidak, jalankan ini. Ini proyekku, tidak boleh tidak. Ampun saya Tuhan, kita jalankan. Ya, mana leadernya? Ya, jalan Bu ya. Tuhan Yesus, haleluya. 10 kali dia bilang, undang dong sekali-sekali 10 kali. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nanti si siapa namanya Moses nanti ketemu Ibu Andreas ya. Ibu Andreas lihat anak-anak muda, anak-anak sekolah minggu ya Bu Andreas ya. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi tadi pujian itu. Ya.